Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Diandarwati. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang seleksi sumber daya manusia atau seleksi SDM. Pengertian seleksi menurut para ahli. Menurut Henry Simamura mengatakan bahwa seleksi adalah proses pemilihan dari sekelompok pelamar orang atau orang-orang yang paling memenuhi kriteria seleksi untuk posisi yang tersedia berdasarkan kondisi yang ada saat ini yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Kashmir, seleksi adalah merupakan proses untuk memilih calon karyawan yang sesuai dengan persyaratan atau standar yang telah ditetapkan. Jadi, seleksi adalah proses pemilihan dari sekelompok pelamar orang atau orang-orang yang paling memenuhi kriteria seleksi untuk posisi yang tersedia berdasarkan kondisi yang ada pada saat ini yang dilakukan oleh perusahaan. Pengertian proses seleksi. Proses seleksi adalah serangkaian langkah kegiatan yang dilakukan untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau tidak. Proses seleksi adalah pusat manajemen personalia, analisa jabatan, perencanaan sumber daya manusia, dan penarikan dilakukan terutama untuk membantu seleksi personalia. Tujuan proses seleksi. Tujuan proses seleksi adalah untuk mencocokkan orang dengan pekerjaannya secara benar jikalau individu atau karena beberapa sebab tidak sesuai dengan pekerjaan maupun organisasi, dia kemungkinan akan angkat kaki dari perusahaan. Sedangkan tahap-tahap dalam proses seleksi, yang pertama adalah wawancara awal, 2. Pengisian formulir lamaran pekerjaan, 3. Wawancara kerja, 4. Tes seleksi, 5. Pemeriksaan referensi dan latar belakang, 6. Pemeriksaan fisik, 7. Wawancara dengan penyelia, 8. Keputusan pengakuan. Sedangkan materi seleksi ada 9. Yang pertama adalah tinjauan data biografi para pelamar, kedua adalah tes bakat ketangkasan, ketiga adalah tes kemampuan, keempat adalah tes performasi, kelima adalah referensi, keenam adalah evaluasi kinerja untuk promosi. Sedangkan yang ketujuh adalah wawancara, ke-8 pusat-pusat penelitian, ke-9 adalah masa percobaan. Sedangkan kriteria seleksi yang ada 4. Pertama adalah pendidikan formal, kedua adalah pengalaman atau kinerja masa lalu, ketiga adalah karakteristik fisik, keempat adalah karakteristik pribadi dan tipe kepribadian. Prinsip proses seleksi ada 2, yaitu perilaku di masa lalu merupakan predator terbaik atas perilaku di masa yang akan datang. Pengetahuan tentang apa yang telah dikerjakan oleh di masa silam merupakan indikator terbaik dari apa yang kemungkinan dilakukan pada masa yang akan datang. Sedangkan yang kedua adalah organisasi harus menghimpun data yang handal dan sahih sebaik mungkin sepanjang masih layak secara ekonomis, dan setelah itu manfaatkan data tadi untuk menyeleksi pelamar. Elemen dasar proses seleksi. Yang 1, penentuan tujuan organisasi harus tercakup dalam kebijakan pengangkatan umum organisasi. Kedua, merancang pekerjaan dengan menentukan kewajiban dan tanggung jawab yang akan dituntut setiap pekerja. Ketiga, mencakup pengukuran kesuksesan pekerjaan. Keempat, spesifikasi pekerjaan berasal dari analisis pekerjaan yang menuntut karakter. Kelima, penyusunan kebijakan harus menentukan panduan wawancara, tes, atau teknik seleksi lainnya yang digunakan dalam proses seleksi. Faktor yang mempengaruhi proses seleksi ada 4. Yang pertama adalah konsistensi yang haruslah diperhitungkan. Hal ini dipengaruhi oleh panjangnya periode pelatihan, dana yang diinvestasikan kepada karyawan baru. Kedua, kebijakan perusahaan dan sikap manajemen puncak. Kebijakan yang dikeluarkan oleh manajemen puncak dapat menghambat proses seleksi. Ketiga adalah mencakup waktu yang tersedia untuk mengambil keputusan seleksi.
Keempat, pendekatan seleksi yang berbeda umumnya digunakan untuk mengisi posisi di jenjang yang berbeda dalam organisasi. Kelima, sektor ekonomi di mana individu akan dikarvakan swasta, pemerintahan, dan organisasi negara dapat mengikuti proses seleksi. Pengertian perencanaan SDM. Perencanaan SDM atau Manpower Planning merupakan proses untuk menghitung dan merancangkan jumlah kebutuhan pegawai yang paling optimal bagi perusahaan. Kegiatan ini merupakan salah satu langkah awal untuk menciptakan jumlah karyawan yang paling pas dengan kebutuhan perusahaan. Ada 3 faktor yang merancang SDM. Yang pertama ada estimasi jumlah karyawan akan keluar. Kedua, rencana bisnis perusahaan yang bisa di masa mendatang. Ketiga, sumber daya keuangan perusahaan. Metode yang digunakan untuk memprediksi jumlah pegawai yang dibutuhkan. Yang pertama adalah metode trend analysis. Metode ini digunakan untuk memprediksi kebutuhan rekrutmen baru berdasarkan tren jumlah karyawan di masa lalu. Misalkan, jumlah teknisi pada tiap akhir tahun selama 5 tahun berturut-turut dihitung dan dicatat. Kedua adalah metode ratio analisis. Metode ini digunakan untuk memprediksi jumlah rekrutmen baru berdasarkan rasio antara faktor tertentu, misalkan jumlah pendapatan dengan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Metode kuantitatif perencanaan SDM. Metode kuantitatif cocok digunakan untuk perusahaan berskala besar dan menengah karena jumlah dan jenis jabatan atau pekerjaan cukup banyak dan bervariasi, sehingga kebutuhan SDM akan cukup besar untuk permintaan SDM. Biasanya dilakukan secara berkala. Metode kuantitatif memerlukan atau hanya dapat digunakan apabila data kuantitatif dan variabel lain diasumsikan berkorelasi dengan atau berpengaruh pada prediksi permintaan SDM dan harus tersedia lengkap selama beberapa tahun atau masa lalu. Metode kualitatif perencanaan SDM. Analisis kualitatif yang digunakan didasarkan pada adanya hubungan semantis antara perubahan yang diteliti. Metode kualitatif merupakan proses memprediksi permintaan di masa mendatang dengan mempergunakan pengalaman, keyakinan, intuisi, keahlian, mengestimasi jumlah dan kualitas SDM tanpa menggunakan data kuantitatif, artinya tidak dianalisis dengan menggunakan perhitungan sistematis. Tujuan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif adalah untuk menemukan makna secara kompresif, tak sekadar makna, tetapi makna yang didapat dari pemikiran kritis peneliti. Tujuan penelitian ini tak hanya menyamakan hasil dengan teori, melainkan menunjukkan keganjalan atau ketidakberesan dari subjek dan objek penelitian sesuai arahan teori. Mengetahui tujuan penelitian kualitatif akan sangat memudahkan proses penelitian. 2. Metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model matematis, teori-teori, dan atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam tujuan penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif. Kesimpulannya, seleksi adalah proses pemilihan dari sekelompok pelamar atau orang yang paling memenuhi kriteria seleksi untuk posisi yang tersedia berdasarkan kondisi yang ada pada saat ini yang dilakukan oleh perusahaan. Tujuan proses seleksi adalah untuk mencocokkan orang dengan pekerjaan secara benar. Jikalau individu atau karena beberapa sebab tidak sesuai dengan pekerjaan maupun organisasi, dia kemungkinan akan angkat kaki dari perusahaan. Metode kuantitatif lebih fokus pada angka dan instrumen atau alat ukur tertentu, sementara itu metode analisis kualitatif yang digunakan berdasarkan pada adanya hubungan semantis antara perubahan yang